Rasul bersabda dalam hadis Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah? Hai Muaz, kata Rasul, nanti Baitul Maqdis di akhir zaman akan dibebaskan kembali, akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat. Pada saat itu khilafah Islamiyah diumumkan di sana. Maka wahai Muaz, saat itu negeri terkuat dan teraman di bumi adalah Palestina, dan kondisi Madinatul Munawwarah dalam kondisi chaos, kacau, ribut, kisruh, berdarah-darah. Kalau Madinah sudah kisruh, berdarah-darah, bagaimana dengan Mekah? Kita tahu Mekah lebih keras daripada Madinah. Kalau Mekah Madinah yang dijamin aman dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, begitu bagaimana Arab Saudi? Kalau Arab Saudi sudah begitu, bagaimana dengan Jazirah Arabia? Kalau Jazirah Arabia sudah begitu, bagaimana dengan seluruh dunia? Betul tidak? Maka bergeraknya waktu di sini kita akan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang paling menakutkan, Bapak Ibu. Pemandangan-pemandangan darah di mana-mana, perang di mana-mana, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, penyakit di mana-mana, musibah-musibah alam di mana-mana akan datang dalam waktu yang tak lama. Wallahi, yang dijaga oleh Allah, yang akan bertahan pada masa ini, Allah umumkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Hanyalah orang-orang yang beriman saja, imannya benar, akidahnya kuat, tauhidnya lurus, amal solehnya banyak, jauhkan diri dari maksiat, mereka yang dijamin selamat. Berat apapun ujian ke depan, mereka yang akan selamat. Tolong diulangi Bapak Ibu, siapa yang akan selamat di akhir zaman? Tolong jawab. Orang yang beriman, imannya benar, akidahnya kuat, tauhidnya lurus, ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, dan jauh dari maksiat. Ini akan dijaga oleh Allah, bukan duit yang banyak, bukan. Kapal Diamond Princess isinya 3.700 orang-orang kaya dunia, fulusnya, rekeningnya ada di berbagai negara, Pak. Duitnya banyak. Berkutik nggak mereka ketika mereka terserang virus COVID-19 atau novel corona baru? Mereka tak berdaya, walaupun duitnya banyak, jaringannya luas, militer di tangan mereka, bahkan ada yang pangkatnya jenderal-jenderal, tak berkutik di depan makhluk Allah yang kecil, yang tak nampak, tak berdaya. Cina yang begitu gagah selama ini juga berdaya di depan nampak virus COVID-19, ya. Allah datangkan itu. Adakah harta bermanfaat di akhir zaman ini? Tidak. Ternyata unik, orang Islam yang taat-taat tak tembus oleh virus corona. Di Cina bukan tak ada, di provinsi Hubei bukan tidak ada orang-orang Islam, ya. Dan di provinsi, di kota Gaidu bukan tak ada orang Islam yang kuat-kuat, yang taat-taat. Tapi kena nggak mereka oleh virus corona? Tidak. Pertanyaannya, kenapa bisa nggak kena? Iman dan amal soleh sudah mulai bekerja menjaga orang-orang beriman. Virus juga menjadi cerdas sebagai tentara Allah. Dia takkan mau menghampiri, mendekati, apalagi memasuki, menyakiti orang-orang beriman yang soleh, takkan mau. Dukhon juga demikian. Dukhon ini bersatu dengan debu akibat hantaman meteor menabrak bumi yang menimbulkan kekuatan ledakan lebih dari 1 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Bersatunya debu dari partikel-partikel bumi yang meledak, ya, membumbung dan memenuhi atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang dibawa oleh hujan meteor. Wahai Bapak Ibu, dukhon yang teramat sangat gelap. Ternyata dukhon ini hanya menimbulkan mudarat untuk orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, orang yang minim amal soleh, apalagi orang kafir. Ini akan tersiksa oleh dukhon. Tapi orang beriman yang beramal soleh, kata Rasulullah, mereka hanya seperti terserang flu dan demam, sedikit saja. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam, sementara yang lain kelepek-kelepek, kulit mereka melepuh, dari dada mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap. Pada masa dukhon, hanya orang-orang beriman yang beramal soleh yang akan terjaga. Ketika Dajjal keluar, juga hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan terlindung dan tidak akan mempan oleh sihir Dajjal, bagaimanapun kuatnya Dajjal. Hanya orang-orang beriman. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj, mana Ya'juj Ma'juj? Ini yang keempat, ya. Yang keempat sekaligus sebagai penutup fase keempat, yakni lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pada masa ini
Hanya orang-orang beriman yang beramal soleh lah yang dilindungi oleh Allah dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, lalu binatang raksasa. Binatang raksasa ini surat An-Naml. Akan keluar binatang raksasa dari dalam perut bumi. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia dalam bahasa manusia. Binatang ini cerdas dan dia membawa dua senjata pusaka. Pertama tongkat Nabi Musa dan yang kedua cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini tahu langsung kalau yang ditangkapnya ini orang beriman, maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajahnya, wajahnya menjadi putih, bersih dan bercahaya. Sementara kalau orang kafir yang ketangkap sama dia, dia langsung tahu ini orang kafir. Maka ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubunnya, maka langsung menghitam wajah orang ini dan suram gelap. Saat itu manusia-manusia yang ditangkap dilepaskan kembali. Maka manusia yang hidup di muka bumi bisa saling mengenal ini orang kafir, orang mukmin hanya dengan warna wajah, warna kulit wajahnya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika angin lembut sebagai tanda besar kiamat yang ketujuh berhembus menutupi seluruh bumi, angin ini juga angin cerdas. Dia mampu menghampiri khusus hanya orang-orang yang beriman, yang kemarin dari kasih tanda oleh Dabatul Ardi. Maka orang ini akan disinggung, disentuh oleh angin lembut ini, terhirup olehnya angin itu di tempat itu, dan saat itu juga dia langsung meninggal dunia. Jadi kaum muslimin, mulai dari fitnah Syam kita sudah wajib menabung amal soleh yang banyak. Tapi sayang, udah agak terlambat sedikit ya. Dari Maret 2011 sampai sekarang 2020, sudah berapa tahun berjalan fitnah di Syam? Sudah berapa tahun? 9 tahun, mau jalan 10, udah agak terlambat, tapi mending lah. Dan sekarang bagi yang merasa terlambat, lakukan akselerasi amal soleh. Akselerasi amal soleh, lakukan, walaupun terlambat lebih baik. Kalau Bapak Ibu punya tabungan-tabungan dunia, maka jadikan sebagian tabungan dunia itu tabungkan untuk tabungan akhirat kita. Kirim cepat Bapak Ibu. Dan sebagian yang lain belikan emas. Ibu punya tabungan di bank, ambil Bu, cepat belikan emas. Bapak punya gaji Pak, ada lebih sedikit di kebutuhan wajib, maka cepat belikan emas sekarang. Tapi udah agak terlambat sih, sekarang emas sedang naik-naiknya harga. Saya dari 2015 peringatkan umat, ayo mulai menabung dalam bentuk emas, ayo mulai menabung dalam bentuk emas. 2017 makin gencar ajakan saya, 2018, 2019 saya sampaikan, ayo menabung dalam bentuk emas. Karena Bapak Ibu, tak lama lagi semua uang di muka bumi tidak akan laku. Wallahi kalau ini tidak ada hadis, saya tidak akan berani bicara. Tak lama lagi uang-uang kertas tidak akan berlaku, harganya jadi tidak ada. Dia akan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon Pak, yang bisa dijadikan sebagai uang yang sesungguhnya adalah yang punya emas. Makanya jangan heran Cina gila-gilaan mengumpulkan emas. Jangan heran Amerika menjadi antu emas, di mana terdengar ada emas mereka akan buru ke sana. Jangan heran Hong Kong menarik dana-dana mereka di bank-bank dan mereka belikan kepada emas. Jangan heran warga Tiongkok dari 2018 sudah berlomba-lomba mengambil dana mereka dan membeli emas. Jangan heran kalau negara-negara besar dunia sudah berebutan membeli emas. Sementara kalau kita bagaimana? Kita masih asik menghitung berapa jumlah digital angka-angka uang kita yang ada di bank. Kasihan banget orang Islam. Dan saya sarankan sekarang, Ibu kalau ada uang, berapapun ada uangnya, ada rezeki Bu, maka segera belikanlah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Ya ketawa Bu, kenapa Bu? Ibu ketawa kan? Sekarang Ibu ketawa. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, di fase kelima nanti semua orang punya stok emas yang melimpah ruah di rumah masing-masing. Benar Bu. Dan Ibu akan menyaksikan kejadian itu. Cuman sayang Bu, bapak-bapak sudah banyak di alam barzakh. Bapak yakin enggak? Karena kata Rasulullah SAW, orang pada fase kelima, jumlah laki-laki dibandingkan wanita, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Wow. Yang punya semangat poligami silakan tunggu fase kelima. Setuju Bu? Fase kelima Bu. Kebanyakan mereka sudah di alam barzakh. Silakan poligami dilangsungkan di alam barzakh. Kalau mau Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ingat Pak, sekali lagi, fase kelima nanti emas melimpah ruah. Sebab seluruh kekayaan dalam perut bumi berupa emas muntah ke permukaan. Dan ini dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Apa kata sang khalifah? Siapa yang butuh emas silakan pergi ke gudang, ambil berapa perlu. Maka kata Nabi, akan ada nanti maka pada masa itu kata Nabi, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.
Sama sekali orang nggak ada miskin di dunia ini.